Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monalisa Mutiara Nusantara, NIM 1905102766 dari kelas Manajemen Perubahan 13F. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses perubahan pada PT KAI. Proses perubahan di PT KAI pada tahun 2000 perusahaan sudah terbentuk PT Persero, tetapi perusahaan tidak pernah untung akibat pengelolaan perusahaan yang kurang tertata dengan baik. Mengingat PT memiliki tujuan untuk mendapatkan profit tetapi waktu itu tetap merugi, setelah dilakukan pergantian direksi pada tahun 2009, memicu terjadinya berbagai perubahan. Selain itu, peran pemerintah sangatlah penting, karena PT KAI merupakan perusahaan milik negara, sehingga pemerintah sebagai regulator atau yang mengatur perusahaan PT KAI, sedangkan PT KAI yang menjalankan perusahaan tersebut. Dalam proses perubahan tersebut, setiap karyawan dapat mengusulkan ide-ide perubahan, baik dari level tertinggi maupun level terendah. Tetapi setiap ide harus dinegosiasikan terlebih dahulu. Ketika ide tersebut bersifat membangun perusahaan, maka ide itu akan disampaikan kepada pimpinan perusahaan untuk dipertimbangkan melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS. Meskipun dalam melakukan proses perubahan dilakukan secara negosiasi, akan tetapi peran pemimpin sangatlah penting dalam memutuskan perusahaan. Maka hal ini strategi direktif juga dilakukan. Ada beberapa perubahan-perubahan yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia, yaitu diantaranya sebagai berikut. Perubahan dalam struktur organisasi. Perubahan struktur organisasi di PT KAI terlihat dari bentuk struktur organisasi yang konvensional menjadi lebih modern, atau dari yang tidak banyak pembagian-pembagian menjadi lebih banyak pembagian. Bisa dikatakan bentuk struktur organisasi lebih gemuk. Perubahan infrastruktur. Perubahan infrastruktur ditujukan untuk menunjang kenyamanan penumpang, mengingat sebelum infrastruktur tidak terawat dengan baik sehingga kondisinya kumuh dan tidak layak pakai. Perubahan ini meliputi perbaikan WC, stasiun kereta api, tempat atau ruang tunggu kereta api, serta perbaikan stasiun kereta api. Perubahan pelayanan dan kenyamanan penumpang. Melihat sebelum dilakukan perubahan, pelayanan dan kenyamanan penumpang terbilang masih kurang. Hal ini terlihat dari masih kurangnya atau masih kurang tertatanya dalam proses pelayanan dan kenyamanan penumpang, di antaranya sebagai pelayanan. Pelayanan dalam pembelian tiket kereta api masih terjadi antrian panjang yang kadang dapat menghambat proses pembelian tiket, sehingga banyak praktik pencalonan yang menjual tiket kereta api, serta penumpang dapat naik kereta api tanpa menggunakan tiket tetapi langsung membayar di dalam kereta api kepada konduktor, sehingga banyak terjadi kebocoran terhadap pendapatan PT KAI. Perusahaan melakukan perubahan pelayanan berupa layanan pembelian tiket kereta api. Pembelian tiket kereta api sekarang lebih mudah dan menghindari berbagai antrian panjang. Tiket dapat dibeli di aplikasi online maupun minimarket modern. Ini menghindari adanya antrian panjang kembali. Hal ini juga memudahkan pelanggan dalam untuk membeli tiket, sehingga pelanggan merasa puas dengan pelayanan dari PT KAI. Kedua, kenyamanan. Dalam memelihara kenyamanan pelanggan juga masih kurang. Terlihat dari masih banyaknya yang berjualan di dalam kereta api, banyaknya penumpang gelap, penumpang melebihi kapasitas, merokok di dalam kereta, dan lain sebagainya. Itulah sebagian keluhan penumpang membuat mereka tidak nyaman di dalam kereta. Perubahan dalam menunjang kenyamanan penumpang KAI yaitu lebih ke arah menekan pedagang kaki lima atau PKL yang berada di dalam. Perubahan dari segi bisnis atau usaha. Perubahan seiring bertambah banyaknya persaingan di dunia bisnis, terutama jasa transportasi. Perusahaan PT Kereta Api Indonesia atau Persero mulai mengembangkan usahanya dengan mendirikan berbagai anak perusahaan serta bekerja sama dengan perusahaan lain. Perusahaan-perusahaan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Reksa Multi Usaha, PT KAI Komuter Jabodetabek, PT KA Pariwisata, PT Railing, PT Kereta Api Logistik Kalok, KA Property Management. Sekian presentasi dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.